Sama kayak Indonesia, di negara ini juga lagi melakukan efisiensi anggaran, tapi caranya beda loh. Kalau kamu ketinggalan berita, intinya Presiden Prabowo lagi melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga biar negara bisa hemat 306,69 triliun rupiah. Tapi hal ini jadi pro kontra di masyarakat. Karena di satu sisi nerapin efisiensi, di sisi lainnya jumlah kementerian di era Prabowo membengkak. Nah, langkah efisiensi ternyata bukan cuma di Indonesia. Vietnam juga lagi mencoba melakukan penghematan anggaran. Tapi ada yang berbeda nih. Kalau di Indonesia, fokus pemerintah adalah memangkas anggaran kementerian dan lembaganya. Di Vietnam, yang dipangkas adalah kementerian dan lembaganya. Dari 30 kementerian dan lembaga yang ada, Vietnam mau pangkas total 8. Jadi nyisain 22 kementerian dan lembaga doang. Dari keputusan ini diperkirakan anggaran yang bisa dihemat Vietnam selama 5 tahun ke depan mencapai 72,5 triliun rupiah. Tujuan efisiensi ala Vietnam ini adalah untuk memenuhi target ambisius mereka, diantaranya pertumbuhan ekonomi 8%, mendapat status negara berpendapatan menengah, lalu menjadi negara berpendapatan tinggi. Kayak cita-cita Indonesia ya. Seperti problem di Indonesia, penghematan anggaran melalui penghapusan kementerian lembaga menghilangkan sekitar 20% pekerjaan di Vietnam alias bakal ada PHK massal. Diperkirakan sekitar 100.000 pekerja di Vietnam, termasuk pegawai negeri, media pemerintah, hingga polisi dan militer akan terkena dampaknya. Karena itulah Vietnam masih harus mengeluarkan sekitar 80 triliun rupiah buat pesangon bagi mereka yang terdampak. Diproyeksi dampak negatifnya nggak jauh beda juga sama Indonesia, mulai dari terhambatnya sistem pelayanan publik hingga makin sedikitnya kesempatan kerja. Kalau menurutmu gimana? Lebih efektif efisiensi ala Vietnam atau Indonesia?